kita semua dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan selama 1 minggu ini. Saya mempersilahkan yang mungkin masih ada di luar untuk bisa masuk ke dalam. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Engkau sungguh baik. Karena itu kami datang kepadamu hari ini Tuhan. Karena kami menyadari kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan untuk kami. Apapun kondisi kami, mungkin kami merasa lelah, kami merasa letih, kami merasa sakit, kami merasa ada yang kurang dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar untuk datang dengan ucapan syukur. Engkau Allah yang layak untuk kami sanjung. Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pasikaralase, pasikaralamu. Pasikaralase, pasikaralamu. Pasikaralase, pasikaralamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
sembah, oh Tuhan. Katakan kau ku sembah, kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan, haleluya. Kau ku sembah, oh yes Lord Jesus. Kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, haleluya. We exalt thee, we exalt thee, we exalt thee, we exalt thee, oh Lord. Mari kita semua bangkit berdiri. Please stand up, church. Haleluya. We exalt thee, we exalt thee, oh Lord, hallelujah. We exalt thee, hallelujah, Lord Jesus. We exalt thee, yes, yes, Lord. We exalt thee, oh Lord. Once again we say, we exalt thee, we exalt thee, hallelujah. We exalt thee, yes, Lord Jesus. We exalt thee, oh hallelujah. We exalt thee, we exalt thee, we exalt thee, oh Lord. We exalt thee, oh Lord. We exalt thee, oh Lord. We give him glory, church. We give him praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Hallelujah. Engkau lah
because you are our King, because you are our Savior. We exalt you, Lord. That's why we're here this morning. We exalt you, Lord. You are our King. You are our Savior. You are everything for us, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your blood. Thank you for your blood, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your blood. Thank you that you wash our sin so we can stand in your holy land. Thank you that you wash our sin, Lord. Kami tidak bisa membayar dengan apapun, Tuhan. Kami tidak bisa membayar dengan apapun. Darah-Mu yang tercurah di kayu salib tidak bisa kami bayar dengan apapun yang kami miliki, Tuhan. Tidak bisa, Tuhan, tidak bisa. Selain hati kami yang datang kepadamu dengan ketulusan, Tuhan. Hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang putih. Hanya itu yang Kau perlukan, Tuhan, dari kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Thank you once again, Lord Jesus, that you wash our sin, Lord, with your blood. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. So we can stand in your holy land. It's holy, it's holy. It's holy, it's holy. You are holy, Lord, you are holy, Lord. You are holy, Lord, you are holy, Lord. Thank you, Lord Jesus. Without your sacrifice, we cannot be here in Holy Land. Without your sacrifice in the cross, we are nothing, Lord Jesus. We'll be in the darkness forever, forever, Lord. But just because you sacrificed for us, we can see the light there for us, Lord Jesus. And you bring us to the Holy Land. Holy Land. We cannot buy that one with everything we have. It's nothing what we have, Lord Jesus. That's why we don't need to proud of ourselves. Because we have is nothing, nothing, Lord Jesus. We don't need to proud of ourselves. Thank you, Lord Jesus. Thank you that you remind us again. In the beginning of this year, in the end of this year, from beginning and then in the end of this year, you always remind us. You always remind us. Thank you, Lord Jesus, that we don't need to proud of ourselves, because what we have is nothing, nothing. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. We sing once again this song. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee.
Amin. Amin. Ready to praise God? More and more. Come on, we see behind, left, right. We give shake hand to our friend. Halo. Kita berikan salam kanan kiri, muka belakang kita, kanan kiri kita. Haleluya. Amin. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For His good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Hallelujah. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever you are faithful, forever you are strong, forever you are with us, forever and ever. Forever you are faithful, forever you are strong, forever you are with us, forever and ever, forever. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Tuhan dan Mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya.
mahkota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya Lord Jesus. Benar Tuhan, kasih setiamu tidak akan pernah pergi dari kami Tuhan. Forever you always with us Lord Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Savior of my soul, I can find in you through all my darkness moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the Lord and the lifter of my head. Your light is fill my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Pasikaralase, pasikaralamu. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Savior of my soul, I can find in you through all my darkness moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak.
fulfill my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. Hallelujah. Lord, I live to worship you. Yes, Lord Jesus. And my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Hallelujah. Lord, I live to honor you. And I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to Bring my life an offering, take me higher, bring me deeper. I give all Want to be with. Sekali lagi, one more time. and I live to worship you. We worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord And we, hallelujah. Lord, I live to honor you. We honor you, Jesus. And I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to you with you. Take me higher, take us higher, draw me deeper. I give all to be with you. One more time. Take me higher, draw me deeper. I Give all to be with you. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Mari kita sembah Dia. Let's worship Him. Let's go deeper. Let's go deeper. Let's go deeper with Him. He will take us higher and higher to new places. Hallelujah, Lord Jesus. To go deeper in the Spirit. Hallelujah. We worship you. We worship you, Lord. Mari kita sembah Dia. Let's feel His presence in this place. His glory, His kingdom. Hallelujah. Hallelujah, Jesus.
unite our hearts as one in you, Lord. We unite our hearts as one in you, Lord Jesus. We call upon your name. Name above all names. Jesus, we worship you. There is power. There is anointing. There is healing. There's restoration in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Glory, 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 glory. Wonderful Jesus. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Thank you Father. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. You have united our hearts as one in you, Lord Jesus. We're here to praise you, to worship you, to go deeper in your presence, Lord. To go deeper and deeper with you, Lord Jesus. You are the living God that we worship. You are alive among us, Lord Jesus. You are here with us, Lord Jesus. That your spirit is greater than any spirit in this world. In the name of Jesus. Glory, terima kasih Tuhan. Wonderful Savior. You're our King, you're our Master. You are our everything, Lord Jesus. Thank you, Father, for gathering us in this place, in your presence. You lead us, Lord, from the beginning to the end. It's all about you, Lord Jesus. Your kingdom, you are the rock. You're the foundation of this church. You dwell among us, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa, Kau dahsyat. We love you, Lord Jesus. Equip us, Lord. Equip us, anoint us, Lord. Every single person in this place. Forgive our sins and iniquities. All our faults, all our transgression. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, kesalahan kami Tuhan. We need you more and more, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Glory, glory, Lord Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Father, we're ready to receive your word. We're ready to hear your word, Lord Jesus. So I pray for our Father, you keep me anointing, Lord. I bring a new revelation, Lord Jesus. When He speaks, there is authority, there is power, there is anointing in the name of Jesus. And open up your secrets, Lord Jesus. Bukalah Tuhan, rahasia-rahasia Tuhan, your secrets, open up your words, Lord Jesus. Speak to every single person in this place. Speak to us, Lord, as we open our hearts, open our ears, open, Lord, we are ready to receive, Lord Jesus. When we came in, Lord, maybe, Lord, we are sick, we're not feeling well, or maybe we're feeling down, Lord Jesus. After hearing your word, Lord, we are never the same, Lord Jesus. We are never the same. We walk into this place, we are different, Lord Jesus. We are different, Lord. We are healed. We are restored. We are renewed. Thank you, Father, for everything you've done, Lord. Terima kasih, Tuhan. Thank you for loving us, Lord. Thank you for dying on the cross for us, Lord Jesus. Thank you, Lord. We love you. Thank you for loving us. You are great. You're amazing. You deserve the glory. You deserve the honor, Lord. Name above all names. Semua percaya katakan. Amen. Amen, amen. You may be seated. Silakan duduk. Good morning, everyone. It's great to see you again, to see you in this church, the Church of the Living God. Senang sekali bisa bertemu kembali. Tema pagi ini, Living in the Fullness of God, dengan subtimnya Moving by the Power of God. Tentu bicara tentang the fullness of God, atau bicara tentang kepenuhan daripada Tuhan dalam hidup kita, itu yang seharusnya terjadi untuk setiap orang percaya. So to all believer should have the fullness of God. Okay, just go straight.
1 Korintus 2:12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Can you say amen? Kita tidak menerima roh dunia. That's why, the fullness of God, it should be in us. Ya, kepenuhan Allah itu harus sebelumnya memenuhi kita, sehingga kita yang memang di dalam Tuhan, kita tidak menerima roh dunia, tapi menerima roh Allah supaya kita tahu, supaya kita mengerti, supaya kita sadar apa sih yang dikatakan Tuhan. Ya. We will not receive the spirit of the world, but the spirit who is from God, that we may understand what God has freely given to us, what God give us with freely give. Ini sangat dalam sekali, saudara. Dan bicara, ya, speak tentang the fullness of God. Tentu the Holy Spirit that God has given to us, yaitu Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu roh yang berasal dari Allah itu, roh yang diberikan kepada kita itu. Nah, saya di dalam perjalanan ke Indonesia selama 3 minggu ini, yang baru balik minggu ini, saya melihat banyak sekali yang saya jumpai dari kota ke kota tentang bagaimana kehidupan orang-orang percaya yang dalam perspektif saya itu masih banyak yang dia orang percaya, ya, is believer, tetapi dia masih sebenarnya kan tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah. Tetapi kayaknya roh yang berasal dari Allah yang banyak beroperasi dalam mereka, gitu loh. Nah, ya memang kita punya free will, masalahnya memang kita bebas, ya, gitu. Adam dan Hawa pun waktu dia di Emfusau, hiduplah dia, itu the Holy Spirit, the Spirit of God. Ya, dia hidup, ada roh Allah di dalam dia, ya. Tetapi hidupnya kan punya free will, punya kebebasan hak untuk memilih, untuk menentukan, ya kan. Kenapa dia bisa jatuh dalam dosa? Karena dia mengikuti will-nya dia, ngikuti bisikan daripada spirit yang bukan daripada Tuhan. Nah, bisa diamini, ya. Jadi kita bebas, ya kan. Makanya saya ingat Yosua, pilihlah di antaramu pada hari ini kepada siapakah engkau akan beribadah, tapi aku dan seisi rumah tanggaku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Karena waktu itu bangsa Israel juga sudah tahu, sudah ditolong begitu rupa, sudah dikeluarkan, ya, dari perbudakan Mesir, dibebaskan, dimerdekakan, ya. They have been freed from the bondage of Egypt. Tetapi mereka melirik dengan apa yang ada di sekitar mereka, gitu loh. Sehingga mereka akhirnya jatuhlah mereka, dan akhirnya yang bisa masuk ke tanah perjanjian hanya bisa dihitung, ya. Termasuk yang 20 ke bawah saja yang bisa masuk sama Yosua dan Kaleb, yang lain-lainnya sudah mati di padang gurun. Padahal apakah enggak bangsa pilihan? Bangsa pilihan. Mereka bangsa pilihan loh. Bukan bangsa enggak pilihan, pilihan mereka, orang-orang pilihan. Sama dengan kita, we are the chosen people. Ya, we are called. Ya, kita dipanggil, kita dipilih. Tapi tetap kita punya kebebasan hak di dalam menentukan, karena Tuhan itu tidak pernah kayak memaksa kita, enggak. Sama dengan orang mencintai itu kan enggak ada pemaksaan kan. Jadi Tuhan katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang unconditionally, yang tanpa batas, yang tanpa ada condition. Ya, dia mengasihi kita orang berdosa, we are sinners, but he love us with the unconditional love. Nah, dia ingin juga supaya kita juga bisa mengasihi dia dengan unconditional love juga, gitu. Nah, tapi ya ini yang disinggung oleh Rasul Paulus adalah jemaat di Korintus waktu itu, yang dia sudah bertobat tapi masih bermain-main
hidupnya masih juga tidak hidup sesuai dengan semestinya. They have the fullness of God. Ya, the Holy Spirit yang sudah diberikan kepada mereka. Karena kan kita tahu bahwa tidak ada satu roh yang bisa ngaku Yesus Tuhan kecuali Roh Kudus. Dan setiap kita percaya itu. Berarti yang ada dalam kita adalah Roh Tuhan, ya. Nah, biarlah Roh Tuhan ini yang terus beroperasi dalam kita, saudara, ya. Kolose 2 ayat 8 katakan begini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya, hati-hatilah. Ya, ini kepada jemaat yang lain lagi dikatakan hati-hatilah. Ya. Jadi kepada jemaat Korintus, berarti pada kehidupan orang Kristen ini selalu diliputi oleh hal-hal yang selalu ada mencoba untuk menjauhkan dia dari kasih karunia Allah, menjauhkan dia dari kasih Allah, menjauhkan dia dari hidup sesuai dengan kehendak roh yang diberikan pada mereka. Ya, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Ya. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy. Jadi ada banyak filosofi yang deceptive, ada banyak filosofi yang hari-hari ini yang kalau kita nggak aware dan kuat dalam pengajaran, kita bisa terbawa, saudara. Ya. Jadi filosofi yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun, menurut roh-roh dunia ini. Dan tidak menurut Kristus, ya. Human tradition and the basic principle of this world rather than on Christ. Nah ini. Nah, suatu kali saudara saya ngopi di Surabaya sama Ayung, ya, tahu Ayung kan. Kita ngopi, saya habis reuni dengan anak-anak taekwondo, terus kita ngopi ya di TP Tunjungan Plaza sana. Nah duduk di belakang kita itu ada satu meja, ya, saya lihat kalungnya pakai salib semua. Ibu-ibu, bapaknya ada 2 apa 3 gitu. Ya. Nah, sambil kita ngomong-ngomong gini ya, ngobrol-ngobrol, saya dengar di belakang ngomong, ini kalungnya salib. Ya. Yang dia ngomong apa? Ramalan. Cocok sekali ramalannya dia. Waduh, aku terus yang satu, iya bener, aku juga diramal dan cocok sekali. Kayak begitu, saudara. Ya. Saya samperin, ya mereka lagi asik nanti saya kira siapa, ya kan? Saya cuma ngomong sama Ayung, lihat itu. Kasihan kan, kalungnya salib. Ya. Tapi yang diomong bukan memuliakan Tuhan, bukan meninggikan Tuhan, yang diomong ramalannya seorang. Nah ini, jadi kalung salib boleh, saudara, ya kan? Menunjukkan dirinya bahwa dia seorang yang, ya kan, wah, ya kan, aku Kristen tuh, ya kan, kayak begitu. Tetapi sesungguhnya bener nggak? Nah inilah yang dimaksud. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu, tertawan dia, ya kan, terbelenggu lagi di sini, gitu loh. Kasihan sekali gitu. Saya kasihan sekali gitu loh, gitu. Dan filsafat yang kosong seperti itu, sedangkan yang ramal sendiri aja nggak tahu masa depannya bagaimana. Ya kan? Yang ramal sendiri nggak tahu what can be happen tomorrow, apa yang terjadi hari besok, minggu depan, bulan depan nggak tahu. Tapi bisa ngeramalin nasib orang, ya kan? Padahal pusat semua ramalan itu ada dalam gereja, amin. Ada dalam gereja mestinya, gitu loh. Nubuat-nubuat itu hal-hal yang ke depan itu ada dalam gereja. Karena gereja Tuhan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka ekseslah spirit-spirit ini. Itu loh, saudara, ya. Dan saya melihat itu sangat-sangat, ya mau ngomong apa? Memang ini adalah free will masalahnya, ya. Ini kebebasan hak masing-masing dari setiap kita, terserah kita masing-masing gitu. Kita kan nggak bisa memaksakan kehendak, ya kan? It's up to you, it's up to us. Ya, what we will decide. Nah, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani yang seluruh kepenuhan kealahan. Kita lihat, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu, ya, dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus.
Sebab di dalam Kristuslah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. This is the fullness of God. Kita bisa melihat Kristus yang menjadi panduan. Kristus juga Adam kedua, ya, second Adam atau Adam terakhir yang bisa menjadi panduan kita. Adam pertama nggak bisa jadi panduan. Ya, Adam yang kedua menjadi panduan kita. The fullness of God is in Christ. Di dalam Adam juga iya sebetulnya. Tapi Adam itu mengikuti free will-nya. Mengikuti itu tadi, filosofi atau apa itu roh-roh yang mencoba untuk meninggi. Ya kita tahu lah di sini kalau apalagi wanita ya gitu. Ya, wanita di sini sih baik-baik semua. Gitu. Yang saya maksud ini Hawa. Gitu. Kalau kamu makan itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan tahu segalanya. Wah, wanita ditawari begitu saudara. Wah, siapa yang nggak kepingin gitu, ya kan? Nah, dasarnya Adam pun juga begitu. Jadi suami nggak tegas juga. Ya, tak tahu istrinya mau ngambil, nggak ditampel atau apa, malah mungkin cuma dilihatin aja, malah ditawarin, oh enak ini, oh, makan juga, dimakan juga. Nah, akhirnya jadilah mereka jatuh dalam dosa karena ketidaktegasan itu. Ya, tapi saya nggak akan berbicara ke sana. Kita lihat. Dan kamu ini perhatikan saudara. Saya garis bawahi, saya kayak bull letter. Ya. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Ini dari the fullness of God in Christ itu diberikan kepada kita. Ini penting saudara. Ya. Dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Jadi kepenuhan Kristus, and you have been given. See, look, you have been given fullness in Christ. You have been given fullness of Christ. Engkau telah diberikan kepenuhan Kristus itu. Kristus mendapatkan dari Allah, kepenuhan dari Allah. Kemudian kepenuhan ini diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Dia, kepada gereja. Ya. Dia adalah the head of over every power and authority. Bayangkan. Terus power apa, authority apa yang kita mau dengar, yang orang-orang yang pakai kalung salib tadi itu masih mau dengarin, ya kan? Dari spirit-spirit yang roh ramalan lah, roh dukun lah, roh apalah, ya. Kita mestinya harus mengerti sekali, harus semakin dalam, dik dalam, untuk bisa the fullness of God itu bisa benar-benar memenuhi kita. Dan kita bisa merasakannya dan kita hidup di dalam kepenuhan itu. Maka tema pagi hari ini saya akan living in the fullness of God. We should live in the fullness of God. Sehingga kita tahu, sehingga kita mengerti apakah yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Ini dahsyat saudara. Sebab kalau enggak kita akan terombang-ambing dalam hidup ini. Kita nggak tahu apa yang kita doing, kita ngikuti saja kemauan, kadang-kadang kedagingan kita yang kuat. Tapi kalau the fullness of God memenuhi kita, kita akan tahu, kita akan berjalan sesuai dengan the fullness, His fullness yang ada dalam kita ini yang akan menuntun kita bagaimana. Seperti itu. Nah, saya ingin membagikan ini saudara, karena saya ada pelayanan di Full Gospel Businessman Fellowship International. Jadi Demos Zakarian adalah the founder, orang yang build, yang start Full Gospel Businessman Fellowship. Seorang hamba Tuhan, dia seorang pengusaha juga. Bagaimana dia jatuh bangunnya di dalam pelayanan, bagaimana banyak deal-deal dengan Tuhan. Sangat luar biasa ini orang. Dan saya baca bukunya gitu. Karena saya harus sharing di pusat ya, di Jakarta, di toko-toko nasional. Jadi saya pelajari gitu. Saya pelajari dan saya cukup terkejut juga karena apa? Demos ini ternyata saya nggak beda jauh. Saya sudah hidup mencapai level yang Demos juga hidup. Dan saya bisa mengiyakan gitu. Dan inilah sahabat-sahabat saya yang di Full Gospel itu selalu mempercayakan untuk pelayanan supaya saya bisa sharing tentang bagaimana living in the fullness of God itu. Nah ini sangat luar biasa. Sehingga dari satu orang
dari Demos Sakarian, seorang pendiri yang dipakai oleh Tuhan untuk mendirikan Full Gospel Businessman Fellowship. Sekarang sudah kurang lebih 150 negara. Dari satu orang saja. Bagaimana Tuhan pakai begitu dahsyatnya. Sehingga dia bisa membuat terobosan yang begitu luar biasa. Dan saya percaya karena apa? The fullness of God. Kepenuhan Allah itu sudah memenuhi hidupnya. Sehingga waktu dia dipenuhi dengan kepenuhan Allah itu, dia tahu apa yang dia lakukan. Sementara tadinya dia jatuh bangun dalam pelayanan, jatuh bangun, gereja yang digembalakan juga nggak bisa berkembang, dan banyak hal yang dia mentok di tengah jalan gitu. Sampai akhirnya dia imes, ya apa itu? Imes itu, tenggelam di dalam roh, hidup di dalam roh, menyatu di dalam roh. Dia hidup menyatu bersama. Nah, dari seorang Demos Sakarian inilah saya melihat dahsyat ini. Jadi waktu saya sharekan, malah tokoh-tokoh daripada Full Gospel ini malah kaget gitu. Mereka malah bilang setelah selesai, kok Pak Yongki ya lebih hebat apa itu menerangkan daripada kita-kita yang di Full Gospel. Ya karena masalahnya saya sudah hidup di situ gitu. Dan saya selalu katakan ini saya sudah bisa masuk ke sana karena saya sudah mengalami kehidupan yang Demos ini juga alami gitu. Nah, dikatakan begini. Jadi bukunya saudara, apa itu The Ultimate Dimension. Kalau saudara mau baca bukunya The Ultimate Dimension. Kalau The Ultimate Dimension kata si Demos Sakarian ini is rich, sudah mencapai kepada level di mana The Ultimate Dimension itu, maka kata dia, look, his nature will be our nature. Ini adalah orang-orang yang hidup dalam fullness of God. Nature-nya Tuhan jadi nature-nya kita. Sifatnya Tuhan jadi sifatnya kita. Karena apa? Kita living in His fullness. Kita nggak living in our own self again. Nah, ini ditulis dan saya nggak paraphrase. Saya ambil, saya copy aja, saya nggak paraphrase. Ini tulisannya dia. Ya. Jadi Demos Sakarian dalam bukunya The Ultimate Dimension, dia katakan when the ultimate dimension is rich, maka sifatnya Allah menjadi sifat kita. Sifat dunia kita hilang. And then His words will be our words. Jadi firman itu jadi hidup dalam kita. Jadi yang hidup dalam kita firman. Apapun yang masuk kita akan tertolak. Karena dalam kita penuh dengan firman. Ini jelas sekali. Jadi dunia bisa mengatakan begini, begitu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita, the fullness of God is in us. Saya percaya the word of God itu akan lebih kuat daripada the influence of the world, the influence of the spirit, atau dongeng-dongeng nenek-nenek tua, atau tradition, anything. Karena itu akan memengaruhi kita. Nah, His word will become our word. Jadi firman itu akan benar-benar hidup dalam kita, dan kita sifatnya Allah dalam kita. Kemudian firman itu akan hidup dalam kita, dan benar-benar the fullness of God itu bisa kita rasakan. Kemudian His knowledge will be our knowledge. Pengetahuan Allah itu jadi pengetahuan kita juga. Jadi di luar our beyond gitu loh. Di luar kemampuan kita, tetapi kita bisa masuk ke arah apa yang sedang dipikirkan Allah, apa yang ada dalam pengetahuan Allah itu menjadi bagian kita. Because of the effect of the fullness of God. Dampak daripada kepenuhan Allah tadi itu. Ingat saudara, Kristus dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah yang ada dalam Kristus diberikan kepada kita. The fullness of Christ is in us. Kita semestinya memang harus hidup di situ. Amin. Jadi bukan cuma Demos Sakarian aja. Look, His love will be our love. And His faith will be our faith. Jadi benar-benar dia sudah imes sekali. Dia hidup in the fullness of God. Dan dikatakan selanjutnya, dia living in the power of God. When that happen, we will have the supernatural power. Amin. That is. Ketika kita sudah masuk ke sana, the fullness of God itu. Ketika nature-nya dia menjadi nature kita. Ketika sifat Allah sudah memengaruhi kita sebegitu rupa sehingga kita punya sifat Allah, gak sifat dunia lagi, gak sifat manusiawi lagi. Ketika firman itu menyatu dengan kita dan pengetahuannya menjadi pengetahuan kita,
Dan kasihnya begitu menguasai kita sangat dalam sekali. Maka what had happened, dikatakan sama dia, we will have the supernatural power. Jadi yang tadi yang saya katakan roh perdukunan, roh peramal, yang orang pakai tanda salib tadi, yang cerita tentang hebatnya seorang peramal tadi itu, saudara. Semuanya itu sebenarnya nggak ada artinya lagi kalau kita benar-benar living in the fullness of God. Wih, dahsyat, saudara. Sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Saya beri kesaksian ya. Ini teman sekolahnya Roy dulu. Masih sama-sama SD. Papa mamanya bukan orang Kristen. Tapi teman baik saya. Waktu kita di Malang, waktu kita reuni, dia tahu kalau saya jadi hamba Tuhan gitu. Nah, dia ceritalah sama anaknya, karena anaknya seorang percaya. Tapi anaknya ini kena kanker, saudara. Payudara stadium 4. Ke Singapura balik-balik. Ya. Kemudian karena tahu dia, kalau saya katanya hamba Tuhan, dia kontak. Dia kontak sama istri saya. Dia minta didoain. Saya mau berangkat ke Singapura lagi. Saya sudah stadium 4. Ya keadaannya sudah sangat kritis sekali. Dia katakan begitu. Saya nggak tahu lah. Kemudian sama istri saya dikasih saya teleponnya. Oke, kalau kamu percaya, ya kamu orang percaya kan? Ya. Saya yakin, saya percaya kalau kamu percaya Tuhan pasti akan sembuhkan kamu. Asal kamu juga punya iman, karena ini apa? Kesatu. Yang menjadi concern Tuhan. Saya langsung katakan begitu. Keselamatan papa mama kamu. Karena saya lihat papa mama kamu masih belum orang percaya. Bener Om. Bener Su. Dia mau manggil saya Susu. Bener Su. Oke, kita berdoa ya. Saya berdoa dengan dia. Nggak lama. Sebulan setengah yang lalu atau 2 bulan lalu. Saya katakan Tuhan, tidak ada jarak yang bisa memblok the power of prayer. Saya tidak mau dengar apa kata dokter, apa kata filosofi. Tapi yang saya tahu Tuhan, sesuai firman-Mu, waktu Engkau mencipta, perfect. Saya selalu positive thinking. Perfect. Yang gak perfect itu ada sesuatu yang buat gak perfect. Makanya Yesus waktu dia datang ke dunia, saudara perhatikan, dalam kitab Injil itu dikatakan bahwa Yesus selalu dealing dengan spirit. Dia gak cuma nyampaikan firman terus orang bongkok aja ada spirit. Orang bongkok dikatakan kena spirit. Influenza, spirit. Epilepsi, spirit. Semua itu hubungan dengan spirit. Nah, sekarang pertanyaannya, benarkah gereja, kita ada gereja bukan gedung gereja ya, bukan denominasi gereja, tapi you and I. Benarkah gereja sekarang ini di dalam pelayanannya, ya, mereka move with the super power of God? Bahkan banyak gereja juga yang nggak percaya lagi dengan the power of God. Mereka katakan apa? Sebagian ya. Itu dulu. Waktu Holy Spirit diturunkan, disitulah manifest of the Holy Spirit, demonstration the power of God. Tapi itu dulu, sekarang nggak ada lagi. Yesus katakan apa? Berbahagialah mereka yang percaya, yang tidak melihat tapi percaya. Karena itu akan jadilah seperti itu. Engkau akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. That is the word of God. Tapi kembali lagi kepada siapa yang percaya. Dan saudara saya tahu tingkat cerita. Begitu dia cek di Singapura, dokternya heran. Itu jadi kapur semua. Padahal dia sudah mestinya harus di kemo, harus di ini. Mati jadi kapur. Dia sampai heran. Dan saya katakan, that is miracle. Luar biasa sekali. Jadi kita bisa moving di dalam apa saja. Itu cuma salah satu contoh. Sudah tahu pelayanan kita sudah banyak sekali dengan hal mujizat. Gitu. Tapi ini memang benar, apa yang dialami Demos, saya ini sudah masuk di sana sebetulnya. Nah kalau kita semua itu bisa masuk ke sana, betapa indahnya dalam hidup ini, saudara. Terus apa lagi? When that happen, ya yang 4 tadi itu, we will have the supernatural power of God to work the mighty works of God, to do His miracle. Ini
Sebetulnya yang doing siapa? Iya, the Holy Spirit. The fullness of God tadi itu yang doing. If we are full with the fullness of God, of course, Dia yang doing. Dia yang melakukan. Kita cuma alat saja sebetulnya. We are just only His instrument. Amen. We just only His instrument gitu loh. Karena apa? Pikirannya Dia ada dalam pikiran kita. Sifatnya Dia jadi sifat kita. Kehendak Dia jadi kehendak kita, saudara. Dan saya melihat sangat luar biasa. Semalam di acara Natal bersama, saudara, saya minta teman saya, pendeta dari Melbourne, untuk buatin tayangan video 2,5 menit itu tentang bagaimana gerakan kita jadi gereja-gereja Indonesia di Sydney dalam kesatuan kita membawa the love of God itu untuk datang ke setiap yang ada. Dan memang ini adalah hasil daripada apa yang saya percaya. His love will be our love. Pernah nggak terpikir oleh saya juga kalau saya tiba-tiba bisa mempunyai the love of God, the heart of the Father, yang untuk bisa tiba-tiba mengasihi seluruh state yang ada di Australia, nggak masuk akal. Tapi saya bisa mengerti dengan yang Demos Zakarian tulis ini, bahwa orang-orang yang sudah dipenuhi dengan the fullness of God, dia akan punya pikiran-pikiran Tuhan. Sifatnya Tuhan akan ada dalam dia. Kehendaknya Tuhan jadi kehendak dia gitu. Nah, sehingga saudara sudah tahu, pernah saya tayangkan di sini, karena semalam juga ada Bapak Konjen juga, supaya saya juga tunjukkan bahwa lihat, Konjen yang di Darwin aja menyambut kita seperti itu. Bahwa kegerakan kita itu di dalam kita bergerak, Tuhan bisa melibatkan semua pihak untuk bisa mensupport. Ini yang dahsyat, saudara. Jadi makanya di dalam hidup ini, karena setiap kita dipanggil untuk melayani. Amin. Kata beribadah, setiap kita dipanggil supaya kita beribadah. Dan dalam bahasa aslinya itu melayani. Setiap kita dimerdekakan dari kuasa kegelapan, supaya kita bisa melayani. Setiap kita. Gitu. Nah, sehingga setiap kita bisa dipakai Tuhan maksimal. Gitu. Maka maximize your time, ya, vision dari tahun ini. Maximize your time, itu benar-benar kita harus bisa maksimalkan waktu kita untuk bisa mengisi visi yang Tuhan kasih kepada kita. Ya, tergantung dari kita masing-masing lagi gitu loh. Kita mau masuk dalam visi Tuhan atau tidak, ya itu saya nggak bisa paksa juga. Tapi saya dapat revelation dari Tuhan, saya share. Maximize your time. Sebab kita nggak bisa main-main dengan waktu. Karena waktu, kairos, yang dimaksud dengan kairosnya Tuhan itu adalah waktunya Tuhan yang kita nggak bisa prediksi, when, kapan, kita nggak tahu. Ya. Anytime kita bisa dipanggil, kita nggak tahu. Ya. And then, apa lagi? Ini. Ya. When that happen, we will have the supernatural power to work the mighty works of God, to do His miracle, to know His will. Ini tadi yang saya maksud. Mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan akhirnya gitu. Jadi hidup ini hanya apa? Keinginan-keinginan, kehendak-kehendak yang menjadi kehendak kita atau kehendak siapa? Itu bisa kita nggak ingin lagi, tapi yang kita inginkan sekarang adalah kehendak Tuhan itu tadi. Ini luar biasa sekali gitu. Sehingga seorang seperti Demos Zakarian yang waktu itu sudah kolab, yang sudah secara ekonomi juga habis, dia bisa bangkit kembali. Dan dia bisa membentuk grup Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Sehingga dari satu orang yang benar-benar imes masuk mempunyai hubungan yang intim sampai mencapai the ultimate dimension. Sehingga bisa planted Full Gospel Businessman Fellowship yang sekarang sudah sekitar lebih 150 negara. Dari satu orang saja. Sangat luar biasa sekali. Sehingga dia tahu what is God is will. Nah itu. Ya. Apalagi? To speak His word with confidence and authority. To speak His words with confidence and authority.
Sehingga kita pun juga nggak punya keraguan-raguan lagi di dalam memperkatakan firman itu dengan confident dan kuasa. Kita nggak takut lagi. Gitu. Karena kita tahu bahwa the fullness of God is in me, is in you. When we share, when we speak with confidence and authority. Waktu kita punya ini, karena kita apa? Yang di atas tadi, His knowledge will be our knowledge. His word will be our word. Nah ini. His nature will be our nature. Ketika itu semua dalam kita, maka kita bisa speak confidently. Karena His word is already di sini. Kita nggak terpengaruh lagi dengan apa kata orang, dengan apa kata dunia, dengan apa kata filosofi, ya, atau apa saja. Yang ada, yang penuh dalam kita adalah the word of God. Dahsyat saudara. Sehingga kita bisa berjalan bersama Dia di dalam His word, dalam firman-Nya. Meskipun aku ada dalam lembah yang kelam, tapi Engkau selalu bersama dengan aku. Ini nggak akan membuat kita susah, nggak akan kita buat sedih. Bicara lembah kelam, tentu bicara tentang masalah, tentang hal-hal yang nggak enak. Tapi karena the word of God full, the fullness of God full in us, meskipun di lembah yang kelam, aku tidak takut, kata Daud. Daud sudah imas di sana. Aku tidak takut, karena Engkau, di mana aku berada, Engkau berada. Dan gadamu ada di sampingku. Luar biasa sekali. Nah, saya percaya kalau anak-anak Tuhan, ya, kita semua bisa hidup dalam the fullness of God. Betapa luar biasanya, saudara. Ya, masih ada lagi? To live without doubt and to be a true and powerful witness of Christ our Savior. Ini. Jadi ini, saudara kalau baca di dalam The Ultimate Dimension, ini saya langsung ambil dari sana. Saya nggak paraphrase, saya copy dari kehidupan seorang yang sudah, meskipun dia nggak ngomong dia fullness, tapi saya tahu bahwa dia sudah mendapatkan kepenuhan itu dari Tuhan. Nah, to live without doubt. Dalam hidup ini nggak ada keraguan-raguan lagi. And to be a true and powerful witness of Christ, our Savior. Jadi benar-benar dia akan hidup di dalam satu kepastian, bukan satu keraguan-raguan. And to be a true and powerful witness. Jadi seorang yang powerful witness, tentu dia akan bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan juga. Saudara. Dia nggak cuma bisa sharing the word, tapi juga setiap the word, karena the word of God is the power of God. Di situ selalu akan disertai dengan kuasa. Ya memang waktu share the word, Alkitab katakan bisa jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang di pinggir jalan, yang di tengah semak duri, dan yang di tanah yang subur. Nah, waktu the word itu jatuh di tanah yang subur, pasti dia akan powerful sekali. Gitu. Nah itu bicara tentang hati kita juga. Bagaimana hati kita, bagaimana kita meresponi semua yang Allah telah lakukan lewat Tuhan Yesus Kristus. Itu sangat-sangat penting, saudara. Sehingga dalam hidup ini kita nggak akan menjadi bulan-bulanan, ya kan? Nggak punya pendirian yang jelas dalam hidup ini. Kesana, kesini, nggak punya pendirian. Ada orang ngomong sana, kita ke sana. Padahal Tuhan itu dekat dengan kita. Tapi kadang-kadang kita mencari yang enggak. Yang dukun lah, yang tukang ramal lah. Yang gimana nasib saya, kira-kira nanti saya bagaimana ini? Tahun depan ini bagaimana? Katanya ini tahun babi, tahun kera, tahun apa lagi. Saya nggak tahu di sini nggak ada. Tapi banyak di sana-sana. Yang tadi saya cerita yang ya kan. Ibu-ibu yang pakai salib. Tapi yang diceritakan bukan tentang kemuliaan Tuhan. Tapi tentang betapa hebatnya tukang ramal itu. Tukang ramal yang di sana, yang di sini. Aduh, sangat menyedihkan sekali itu. Dan ini terjadi gitu. Dan saya percaya bahwa setiap kita ya,
yang benar-benar yang Yesus sudah berikan kepada kita. Apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu, katanya. Nah, bagaimanakah kita meresponi apa yang Tuhan Yesus sudah berikan pada kita? Bahkan dia sudah berikan nyawanya loh untuk kita. Nah, bagaimana kita meresponinya dalam hidup ini? Hidup cuma sebentar saja, seperti uap. Bentar ada, bentar hilang. Seperti bunga rumput, pagi dia mekar. Sebentar sore layu, ditiup angin, dilupakan. Hidup itu seperti itu. Terus mau kemanakah kita? Mau bagaimanakah kita? Tuhan sudah memberikan segalanya kepada kita. Mari pada pagi hari ini kita responi ya, pesan message daripada firman Tuhan pagi hari ini. Living in the fullness of God and moving in the power of His Spirit. Itu supaya kita bisa benar-benar kuat dalam menghadapi keadaan dunia yang semakin chaos, yang semakin tidak menentu. Saudara lihat sekarang bagaimana keadaan di Israel, ya, di Gaza, belum yang di Ukraina, ya kan. Ini bisa menjalar kemana-mana dan ya, that is the end of the age, ya. Akhir zaman. Bagaimanakah, di manakah posisi kita? Kita punya free will, ya, kita punya kebebasan hak. Tapi ingat satu hal, Yesus telah datang dan mati bagi kita. Dia sudah sacrifice His life for us. Because He love us. Love, unconditional love. Tidak melihat kita itu baik apa enggak. Kita yang jahat pun dikasihi oleh Dia. Karena Dia tidak ingin setiap kita itu binasa. Tapi Dia ingin kita selamat. Cuma itu aja, simple sekali. Dan supaya kita juga hidup di dalam His fullness. Paulus bisa menulis karena dia sudah mengalami itu. Maka dia katakan, aku berdoa supaya kepenuhan Allah memenuhimu. Saudara, ada beberapa surat itu. Aku berdoa supaya kepenuhan Allah memenuhimu. Supaya pikiran Kristus menjadi pikiranmu. Supaya engkau punya pikiran Kristus. Itu yang ditulis oleh Demas, benar. Jadi saya dalam perjalanan itu saya pelajari buku itu karena saya akan share. Saya sharekan, saya nggak lari kemana-mana. Karena di dalam full gospel itu yang saya dengar juga ada beberapa aliran. Ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang ini. Apa itu? Multi denominational. Dan saya nggak keluar dari jalur. Tapi saya katakan saya hidup di situ. Kalau ngomong full gospel, saya sudah full gospel. Dan saya sudah hidup dan apa yang ditulis oleh Demas saya sudah ngalami. Nah itu membuat, ya kan. Jadi ya, kita di mana saja kita bisa jadi berkat. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita ada supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan nama peramal yang dimuliakan. Tapi nama Tuhan dimuliakan. Amin, saudara. Saya rasa itu saja bagi hari ini. Masih banyak kesaksian, saudara. Nanti ya, apa itu, waktu kalau kita sudah berjalan pelayanan keluar, ada banyak sekali hal-hal yang tentunya bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang musician dan singer untuk bisa segera maju. Ada lagu, saudara, yang sudah lama nggak pernah kita nyanyikan. Tapi ini lagu favorit saya dulu waktu masih kita dulu dalam memimpin doa, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.